Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam keseharian proses pembelajaran, kita dihadapkan pada kondisi siswa yang sangat beragam. Masing-masing dari murid kita memiliki keunikan yang berbeda. Ada dari mereka yang suka belajar dengan gaya membaca, ada juga dari mereka yang suka belajar dengan cara mendengarkan, dan ada pula dari mereka yang suka belajar dengan gaya bergerak. Tingkat pemahaman dari masing-masing murid kita juga sangat beragam. Ada yang cepat dalam merespon, ada yang lambat dalam merespon, ada juga yang sangat lambat sehingga kita perlu memberikan bimbingan lebih agar mereka dapat merespon dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik perlu mewujudkan sebuah proses pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Disinilah hadirnya pembelajaran diferensiasi akan membantu Bapak Ibu guru dalam merancang sebuah proses pembelajaran yang nanti akan berpihak pada murid. Pembelajaran diferensiasi merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid. Pembelajaran diferensiasi juga bisa dikatakan sebagai sebuah keputusan masuk akal yang dilakukan oleh guru untuk merancang proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas? Yang pertama, untuk melakukan proses pembelajaran diferensiasi, Ibu dan Bapak Ibu guru harus terlebih dahulu melakukan sebuah pemetaan apa yang kemudian dibutuhkan oleh murid. Kebutuhan murid ini dapat kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama, terkait dengan kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan kemampuan atau kapasitas murid dalam memahami konsep atau keterampilan yang baru. Kita melihat bahwa dari beragam murid kita memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. Ada yang tingkat pemahamannya rendah, ada yang sedang, dan ada pula yang tinggi. Selanjutnya, hal yang merupakan kebutuhan murid adalah terkait dengan minat belajar. Minat belajar merupakan sebuah kondisi mental dari murid yang merespon sesuatu yang menghasilkan sebuah perasaan menyenangkan dan kepuasan diri. Masing-masing dari murid kita memiliki minat atau kesenangan pada hal yang berbeda. Sehingga dalam hal ini, Bapak dan Ibu guru harus mampu mengakomodir apa yang kemudian disukai oleh siswa. Yang ketiga, profil belajar. Profil belajar merupakan gaya belajar yang paling baik disukai untuk dilakukan sehingga membuat siswa senang dalam melakukan proses pembelajaran. Profil belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, profil belajar dipengaruhi oleh preferensi budaya. Misalkan ada murid yang cenderung suka belajar dengan gaya bersantai, kemudian ekspresif, ada pula yang suka berdiam diri. Yang faktor kedua adalah preferensi gaya belajar. Gaya belajar terdiri dari 3. Yang pertama, auditori, di mana siswa suka belajar dengan cara mendengarkan. Misalkan mendengarkan musik, mendengarkan ceramah, mendengarkan pendapat dalam forum diskusi, dan lain sebagainya. Yang kedua, gaya belajar visual. Dalam hal ini, siswa suka belajar dengan cara melihat. Misalkan, siswa suka belajar dalam melihat PowerPoint ketika
ketika Bapak Ibu guru menghadirkan PowerPoint, membawakan materi dalam bentuk PowerPoint, peta, grafik, ataupun sejenisnya. Yang ketiga, kinestetik. Kinestetik merupakan gaya belajar yang dilakukan oleh seorang murid atau beberapa murid dengan melakukan peregangan atau pergerakan, sehingga dalam proses pembelajaran mereka akan butuh untuk kemudian melakukan pergerakan. Terus selanjutnya adalah lingkungan belajar. Hal ini terkait dengan kebisingan ruangan, kondisi cahaya, ruangan yang terstruktur, ruangan yang bersih atau kotor, dan sejenisnya. Dari 3 kebutuhan murid yang sudah kita petakan, kita akan mampu merancang sebuah proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sebuah proses pembelajaran yang berorientasi pada apa yang dibutuhkan oleh murid dengan melihat ketiga aspek yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita dapat merancang proses pembelajaran yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan akan minat siswa atau kesiapan siswa atau pula profil belajar siswa. Kita juga bisa menerapkan proses pembelajaran yang merupakan gabungan dari 3 kebutuhan siswa, di antara minat siswa, kesiapan belajar, dan profil belajar siswa. Kemudian, bagaimana proses pembelajaran diferensiasi ini dapat dikatakan memenuhi kebutuhan murid dan membantu mencapai proses hasil belajar yang maksimal. Ibu dan Bapak guru kita mengetahui bahwa dalam proses pembelajaran diferensiasi mengakomodasi apa yang kemudian dibutuhkan oleh murid. Sehingga dalam hal ini tentu kita dapat mengatakan bahwa proses pembelajaran diferensiasi menjawab apa yang dibutuhkan oleh murid. Dalam proses pembelajaran tersebut, murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Murid akan belajar sesuai dengan profil belajar mereka, sesuai dengan minat mereka, dan sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Karena dalam proses pembelajaran diferensiasi, guru telah memetakan apa yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga menjadi landasan awal untuk merancang sebuah proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran sudah berorientasi pada murid dan memenuhi kebutuhan murid, maka dapat dikatakan bahwa hasil dari proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan sangat efektif dan maksimal. Murid akan merasa sangat senang, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan mereka akan sangat menikmati belajar di lingkungan kelas, di lingkungan luar kelas, di lingkungan sekolah umum. Pembelajaran diferensiasi ini sangat berkaitan dengan yang didengungkan oleh filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pembelajaran harus sesuai dengan kodrat anak. Karena dari setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Disinilah proses pembelajaran diferensiasi menjawab apa yang kemudian dibutuhkan oleh murid dan sesuai dengan kodrat baik kodrat alam maupun sehat. Di samping itu, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, lingkungan pembelajaran, proses pembelajaran juga harus berjalan dengan maksimal, di mana siswa merasa sangat terlibat, merasa senang, dan sangat menikmati proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga pembelajaran diferensiasi sangat cocok untuk kemudian diterapkan. Di samping itu, untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, proses pembelajaran diferensiasi juga sangat berperan. Dalam proses pembelajaran tersebut, siswa dimerdekakan secara mandiri, di mana siswa akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang mereka sukai, sesuai dengan profil belajar mereka dan kesiapan minat mereka. Namun, dalam hal ini, Ibu dan Bapak Ibu guru tentu akan tetap memberikan bimbingan yang terarah. Demikian penjelasan kesimpulan
pembelajaran diferensiasi kali ini. Semoga kita dapat memberikan sebuah proses pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan murid kita dengan proses pembelajaran diferensiasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.